mencekam ya geng. Udah nggak nice lah. Tek tek Kayak ada yang jalan. kayak ada yang ngikutin. Nah udah terasa nih ada yang ngikutin. Plans that I had in the future. I remember I was thinking about babies, whether a boy or girl, and what we would name it. It hurts we never made it. I just assumed that you lied when you told me you never leave me. Jadi pas terlihat yang paling ujung, saya kalau udah ceritain begini saya langsung teringat susunannya tuh. Saya ingat susunannya. Yang paling belakang tuh cewek itu kurus, badannya kecil. Saya coba perhatiin ke bawahnya tuh kakinya kayak nggak nampak. Nggak nginjak tanah. Nggak nginjak, kayak melayang gitu. Nah, pas melayang begitu, Nopeng udah lari duluan. Jadi saya mikirnya Nopeng ini udah tahu semua kejadian, karena yang nyuruh saya ngitung, yang nyuruh saya lihat lebih jelas itu suaranya Nopeng. Pas sudah selesai kejadian saya tanya ke Nopeng nggak pernah ingat. Bahkan Nopeng nggak merasa, nggak pernah ngomong begitu. Itu yang diyakinin Nopeng. Ya saya bilangnya ke Andre gini aja, perasaan saya nggak enak. Mungkin, Betul. perasaan saya nggak enak, Peng. Andre, mungkin kita nggak usah ikut sama mereka. Kita nyusul teman kita aja. Jadi Bang Andre ini bilang, kita ikut dia aja. Nanti kita di bawah aja jumpa sama Uncu dan kawan-kawan, kan? Tapi kalau aku perasaan nggak enak, geng. Kalau kau mau berbicara dengan mereka, silakan duluan ya. Mundur. Itulah makanya Bang Andre tadi melihat seperti yang tadi ya. Akhirnya Bang Andre berseru, kabur katanya kan. Pas Andre kabur langsung lari kan. Perasaannya memang juga nggak enak. Karena aku ingat, geng, 12 orang itu, karena sebelum kami tersesat 4 bulan atau 3 bulan sebelumnya itu anak Batu Sangkar hilang 12 orang, 6 pasang. Ada yang pernah tersesat dan 4 orang meninggal. Dan kami pun pada saat itu bukan berpikiran ke situ ya. Kami belum setelah tahu Nopeng ya. nyuruh hitung, suara gaib yang miripin Nopeng tadi yang nyuruh saya ngitung, suruh saya lihat satu-satu itu, aku mikir langsung ke situ, geng. Karena kan kita sempat nganterin logistik. Ikut SAR kan, abang-abang kita kan SAR kan. Jadi pas kejadian mereka tersesat, kami ikut tuh, drop logistik ikut, tapi nggak naik ke gunung, nggak naik ke Merapinya, cuma drop logistik sampai bawah. Lari lah akhirnya. Nopeng lari, saya lari. Itu tahu tujuan, Bang? Nggak Pas tahu, lari nggak tahu. Yang penting menjauh dari dari orang yang nggak mungkin itu kan. Kami berlari, akhirnya kami melihat kawah kecil-kecil dan Bang Andre sempat bilang, Peng, berhenti Peng, ini udah sampai di mana katanya kan. Akhirnya saya berhenti di situ dengan Andre, saya lihat kawah itu banyak ya, geng. Seperti hidup kawah itu ya. Nah, yang anehnya Bang Andre ini seperti melihat puncak Merpati. Cuman banyak ya, geng. Isi Merpati. Iya. Bang Andre bilang itu, Peng, ini puncak Merpati katanya kan. Padahal awal tempat Bang lari tadi kan dari puncak Merpati. Iya kan? Ya, bukan. Habis dari taman, kita kan diadang tuh sama orang tuh. Berarti belum sampai puncak Merpati. Udah, puncak Merpati udah di awal. Dari puncak Merpati kami turun ke ladang, dari ladang kami jalan keluar kena kabut. Pas keluar kena kabut itu ketemu sama 12 orang. Jadi lari, akhirnya bertemu sama kawah kecil-kecil itu ya. Dan Bang Andre ini seperti melihat puncak Merpati, cuman banyak berlapis. Dia bilang, ya Bang Andre ini bilang ya, Peng, ini puncak Merpati katanya kan, tapi kok banyak Peng katanya kan. Iya ya Andre, yang mana ini katanya kan, sempat bingung seperti itu. Kami waktu ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Terus karena kan mau tahu balik ke Tugabel kan kita patokannya kan puncak Merpati. Iya. Nah, gitu. Jadi pas Bang Andre-nya bilang begitu kan, iya ya Andre, terus gimana ini katakan. Akhirnya kami turun ke bawah dan sampai di situ Bang Andre di atas, kita tunggu di sini ya Peng. Ya akhirnya saya dan Bang Andre turun ke bawah, memutuskan dan istirahat di sini. Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat di bawah ya, dan hari itu saya keluarkan Estrajos dengan rokok ya. Di rokok itu tinggal 3 batang. Jadi setiap api yang dihidupkan tuh tidak mati aja kan, hidup mati sampai habis ya. Yang kami keluarkan dari roll film ya. Dulu kalau api kayu ya yang dimasukkan ke roll film ya. Jadi nggak mau hidup. Akhirnya kami celup-celup lah Estrajos itu tanpa pakai air ya. Celup, dan setelah habis kami pun tertidur di situ. Awal kami tertidur dari jam 1
1, saya masih ada jam hari itu ya, jam 1, dan akhirnya kami terbangun jam setengah 3, tetap dengan keadaan yang sama, sepi, tidak ada orang yang lewat. Terus saya bilang sama Bang Andre, dari tadi kita tidur di sini udah mau 2 jam, tidak bertemu dengan orang, katanya kan. Ya terus gimana ini, katanya kan, sedang asik bercerita seperti itu. Saya dan Bang Andre melihat ke arah ujung, tiba-tiba ada seperti tenda. Saya bilang sama Bang Andre ya, sepertinya tenda. Iya ya Bang, memang itu seperti tenda. Jadi pas Bang Andre melihat memang persis seperti tenda. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk mengejar tenda tersebut. Nah, ini mungkin tenda saudara kita yang tadi di bawah. Pikiran seperti itu lagi. Kejar berdua kan, kami kejar berdua. Waktu itu jam 4 tadi itu, jam setengah 4, masih ingat tuh ya. Jam setengah 4 sampai ke situ, dari jam setengah 3 bangun. Sampai situ setengah 4, kami lihat rupanya itu hanya batu yang berdiri kokoh di situ ya geng. Saya bilang sama Andre, bukan tenda geng, ternyata ini batu, ya kan. Kami pun sedikit panik juga berdua tuh, mau ngapain lagi kan. Ada keputusan untuk balik lagi ke tempat kita tidur tadi ya geng. Jadi titik awal pas kita mutar batu itu, kita lihat nampak tali kan, ada nampak tali singlen. Pas kita lihat ternyata ada bunyi gluk. Bunyi apa itu geng, katanya berdua sama Bang Andre kan. Bunyi apa? Kami lihatlah berdua ke bawah. Di situ seperti ada orang bekerja, orang-orang proyek ini bekerja dengan sama-sama lihat. Iya, sama-sama lihat. Kan dia bunyi awalnya tuh gluk, apa itu geng, kan? Buka lah. Semak-semak tuh kan. Nampaklah di situ tuh orang-orang proyek lagi bekerja dan mobil merah berjejer-jejer itu mau nurunin batu ya, geng. Bang, saya potong sedikit bang. Ya. Pada saat itu abang sadar nggak posisi abang saat itu lagi di mana? Atau tahu Awalnya, daerah? Waktu di taman itu masih kepikiran kita di gunung tuh. Tapi setelah kita bertemu dengan yang 12 orang itu, yang ingat kita nggak di gunung lagi. Jadi pas lari, pas nampak kawah kecil-kecil itu, dan Bang Andre seperti melihat ada puncak merpati yang banyak, awalnya kami sadar juga tuh, kami ada di gunung dan kok puncak merpatinya banyak kan, Ada gitu 5. ya, ada 5, dan akhirnya kami memutuskan di bawah untuk istirahat kan. Sampailah kami di batu itu, sampai di batu pas kami lihat berdua ada orang yang bekerja, dan saya bilang sama Bang Andre, kau lihat Andre, ada orang bekerja di bawah. Iya, seperti memang betul, memang sama-sama melihat. Nampak. Jadi mobil itu berjejer, mobil-mobil yang Lagi nurunin bongkar-bongkar batu, barang, pasir, nurunin batu. dan di situ ada pondoknya tuh, ada pondok tempat orang beristirahat, duduk kan, sambil ngopi. Pikiran kami pun blank sampai di situ, yang nggak ingat lagi ke gunung, yang ingat, Turun ke bawah. ini turun ke bawah, ada orang, kita melihat orang bekerja di situ sambil istirahat. Berarti pada saat itu abang udah nggak sadar lagi kalau Itu awalnya gunung. abang di gunung Iya. ya? Betul. Sadarnya itu tuh ada orang bekerja aja di bawah. Kita istirahat di situ, minum sambil melihat. Nanti kita numpangnya pulang sama mobil itu, Mobil pikiran. proyek. Akhirnya saya turun ke bawah. Jadi pas saya turun ke bawah itu tiba-tiba Bang Andre teriak di atasnya. Dia apa kau bilang dia? Aku udah turun duluan itu. Ya, jadi Hmm. ngikutin air kan. Nopeng kan udah ngikutin, terus kayak ada turunan, Nopeng udah lompatin nih. Udah berhasil Nopeng di bawah nih. Ya. Nah, pas saya mau ngikutin dia, Nopeng mau turun, tiba-tiba ada pohon itu rental L gitu. Nah, pohon itu tinggi sekali tuh. Jadi pohon itu begitu, jadi kayak ada orang duduk begini. Orang nyender. Nah, duduk. Pada saat itu saya nggak mikirnya aneh-aneh, saya mikir itu orang, dan saya senang ya Pak ya. Iya. Tapi juga senang pada saat itu, panggil. Alhamdulillah kita bisa, ada yang bakal nolong nih. Nggak ingat lagi, orang bekerja itu yang ingat ada orang manggil. Nah, jadi saya panggil lah orang itu, saya tepuk tangan kan, tolong Pak, tolong Pak. Jadi tiba-tiba orang itu berdiri di pohon, jadi dia tangannya megang satu ke dahan, tangan kirinya nunjuk itu, kalau saya bayangkan itu sepertinya dia nyuruh supaya saya jangan ikut Nopeng. Nah, perintahnya saya suruh balik Balik ke atas lagi. ke atas. Jadi itu. Jadi Nopeng nanya,
pada saat itu aku belum takut Peng. Jadi Nopeng nanya, Peng, aku bilang kan, Peng, Iya. orang itu marah Peng, kita nggak boleh salah jalan, kita nggak boleh kesini nih. Nopeng bilang, gimana orangnya, kata Nopeng. Jadi saya ceritain, orangnya itu badannya hitam semua, hitamnya nggak bulu, bukan berbulu. Hitam itu memang kayak kulitnya tuh hitam, tapi mukanya nggak ada. Jadi mukanya ini hitam, Datar. hitam semua, datar semua hitam. Aku ceritain sama kau, waduh Peng dia marah, Peng marah, Nopeng panik. Terus Nopeng bilang sama saya, kau percaya dia atau percaya aku, Andre? Kalau kau percaya dia, pergi ke sana. Kalau kau percaya aku, kau lompat ke bawah nih sekarang, kata Nopeng. Kita udah lumayan terpisah tuh ya. Itu udah sadar abang? Ya, kalau abang berdua itu udah salah jalur atau gimana? Belum. Oh, berarti Iya. masih belum sadar. Yang ingatnya waktu itu hanya ada orang bekerja di bawah kan. Jadi saya lompatin lah, karena saya percaya Nopeng, saya lompatin lah itu tebing pertama lah istilah kita bilang, kayak jurang kecil Iya. lah itu. Jadi saya lompatin, sampai di bawah. Sudah sampai di bawah, baru kita lanjut lagi perjalanan. Kita mau kabur gengnya. Jadi kita bilangnya gini, mau mencari orang yang bekerja tadi lagi kan. Ya, nanti cepat cerita tuh. Ngiri Peng, hitam semua di atas batang ya kan. Merinding juga, tapi nggak pikiran aneh juga hari itu ya geng. Nggak ada pikiran aneh juga. Jadi pas saya turunin, jadi pas Bang Andre itu turun, dia tersangkut di tebing itu, tersangkut di tebing. Saya tahan, lalu Dre, kamu di sini dulu, ya kan? Nih selesai melihat yang tadi nih, kenapa Peng? Saya ambil tas kan, saya keluarin tustel. Bagusnya saya foto kamu di sini dulu. Nah, masih sempat bilang gitu tuh. Bagusnya saya foto. Foto apa nih Peng? Kita udah belum ada bilang kayak gitu. Kita udah panik ya kan. Sempat foto-foto juga. Nggak apa-apa. Bang Andre-nya nggak senyum kan? Senyumlah sedikit, ya kan? Dengan senyum yang dipaksa tuh, akhirnya saya foto dan saya kasihkan tustel sama Bang Andre. Lalu saya minta foto juga nanti di bawah di tebing kedua. Saya mau foto juga kan. Jadi pas saya mau turun ke tebing kedua itu, di situ suasananya memang dingin, geng. Suasananya itu seperti tidak ya seperti hening, dan saya pun sempat terdiam tuh melihat suasana yang ada gua yang seperti bertirai ya, ada bertirai air tuh, bertirai air. Saya tertegun melihat di situ, ini tempat apaan? Tempat saya berpikir itu kan, tiba-tiba Bang Andre teriak, Peng, katanya lagi kan. Wow, ya kata, gimana cara turun nih? Seperti tadi aja turun, katanya kan. Seperti tadi ya, nanti ini terlalu tinggi, ya kan. Nanti saya sambut lagi seperti tadi, ya kan. Akhirnya Bang Andre pun turun dan kepalanya duluan, saya sambut juga. Sempat saya bilang foto lagi tuh, foto lagi. Mantap kayak tadi Dre, ya kan. Kita foto lagi kan Bang Andre itu dengan senyuman yang dipaksakan juga kan. Sekarang di sini tempatnya, tolong kau ambilkan aku gambar di sini. Akhirnya saya berdirilah di dekat gua yang bertirai air itu kan. Saya cepat Bang Andre moto. Entah apa perasaan Bang Andre saat itu moto. Bagaimana keadaan suasana di situ? Iya, memang sudah moto dan memang mau cepat-cepat dari lokasi. Jadi gua tuh kayak manggil, geng. Gua tuh kayak manggil buat nengok ke dalam. Ada dorongan buat lihat ke dalam itu. Dan untunglah, alhamdulillah pada saat itu kita nggak terpukau, geng ya. Iya. Jadi Itu beneran gua, Bang? Jadi bayangannya begini. Ini tebing, turun ke bawah kan? Iya. Nah, di sini nih ada tirainya. Cuman air. Tirainya itu air. Nah, Nopeng di sini, Nopeng turun dari sebelah sini. Nah, saya dari sini juga, tapi lewat rumput-rumput. Turun, rumputnya lepas, kepala saya duluan di bawah. Alhamdulillah ditangkap sama Nopeng. Jadi kepalanya nggak bentur, ketahuan. Dari sini baru Nopeng minta foto. Jadi pas saya foto Nopeng, di tirai itu kayak manggil, geng, suruh kita lihat ke dalam, suruh Iya. kita masuk ke dalam itu. Iya, Makanya tarikan. aku bilang, ayo kita cepat jalan lagi, kan aku Iya. bilang gitu kan. Jadi pas selesai foto, Andre menyuruhkan untuk melanjutkan perjalanan ya. Sempat bilang tuh, mana orang yang bekerja tadi, ya kan? Ingat lagi, Iya. ingat. Wah, kok nggak ada ya kan? Nggak ada melihat itu lagi. Jadi penasaran kan, kok sempat masih jauh nggak jadi bawah itu Andre? Kok dari atas tadi seperti jelas nampaknya kan? Akhirnya kami berjalan sampai di tebing ketiga, itu jurang lagi. Udah
udah nggak tebing lagi tuh, udah julang. Waktu itu hari sekitar jam setengah 6 saya melihat ke bawah, seperti melihat ada sesosok perempuan tidur melungkup, buka baju pakai rok. Dan saya bilang sama Le, ada mayat di bawah, kata saya kan. Ayo saya suruh bantu ya, geng. Kita bantu, katanya kan. Jadi Bang Andri ini bilang nggak mungkin ada perempuan yang mendaki pakai rok, katanya kan. Terus Bang Andri ini yang usah kau lihat aja Landre, katanya kan. Bang Andri ini penasaran, sempat melihat ya, tapi nggak nampak sama Bang Andri. Dia bilang nggak ada peng, katanya kan. Dia ekspresi Nopeng pas ngelihat itu, Nopeng naik itu sambil baca-baca ayat suci. Astagfirullahaladzim, banyak yang dibaca-baca Nopeng. Aku tanya, Peng, kenapa Peng? Apa yang aku lihat? Dia di bawah ada perempuan nggak pakai baju, rambutnya keriting, teruntuk, dia batu pakai rok warna biru. Dia ingat saya Nopeng bilang begitu. Ingat saya tuh waktu astagfirullah, gimana ya tidur masih terekam tuh. Jadi pas Bang Andre melihat dia bilang nggak ada lagi, saya melihat ke arah Bang Andre lagi nih. Ternyata di belakang itu seperti dia berdiri. Yang cewek. Iya, yang cewek, cuman menghadap ke belakang. Nopeng bilang gini, Nopeng kayak ini misalnya saya nih, Nopeng di sini nih. Jadi Nopeng nggak nengok ke saya, nengoknya ke belakang. Terus kau bilang maaf lah, nanti kami janji, kita janji Peng ya, janji nanti kami selamatin, nanti kita doakan. Kau bilang begitu terus, geng. Cewek itu di situ. Aku tanya sama Nopeng, aku cek ke belakang kan, loh nggak ada kok Peng. Terus Nopeng bilang, Dre, cewek itu jelas di belakang, kamu masa nggak nampak, kata Nopeng kan. Aku tengok lagi ke belakang, nggak nampak memang cewek itu, cuma memang posisinya kita udah kacau sekali. Sudah kacau. Jadi pas di dekat jurang tuh, pas posisi saya udah melihat ke arah Bang Andre yang melihat dia belakang. Jadi saya lihat di arah ke kiri ya, ada punggungan. Akhirnya kami pun berlarilah ke arah punggungan itu untuk menghindari jurang yang ada di depan ini kan. Akhirnya saya cobalah untuk menapaki punggungan itu ya. Punggungannya itu rapat, belum ada yang menjamah ya, yang di situ belum ada yang menjamah. Ada orang masuk ya, Bang. Belum ada yang masuk. Jadi kita coba naik ya dengan memakai tangan aja itu untuk bikin jalur baru. Bikin jalur. Rencananya kami gini kan, dari jurang sini naik di situ, arahnya vertikal ke bawah seperti ini untuk menghindari jurang ini ya, menghindari jurang. Dan kami naik sekitar pukul 6. Ini waktu kami menyisir di tempat itu udah kacau loh, ini tangannya udah jadi golok aja ya, geng. Jadi golok sampai ranting kayu itu nancap ke kaki, cabut aja lagi. Sampai kami gulung-gulung sama Bang Andre di bawah itu. Di apa itu? Disitulah jam itu hilang. Saya rasa jam situ hilang tuh. Jadi pas saya guling-guling sama Bang Andre, untung nggak jatuh sampai ke bawah. Akhirnya saya pas naik ke atas. Jadi ini jurang udah jauh nih. Yang ini jurangnya udah jauh. Rupanya saya udah tinggi di atas kan. Tadi jam 6 tuh. Jam 6 saya tengok. Jam 6 sore, Bang. Jam 6 sore saya tengok ke atas seperti ada rumah pondok. Rumah pondok di sampingnya seperti ada anak-anak main ayunan. Dan di depan itu jalan. Begini. Depan jalan, saya bilang sama Andre, seperti ada rumah di atas deh, kan? Aku lihat ke bawah, rupanya di bawah itu jurangnya udah kecil aja. Naik deh, cuman jangan sampai lihat ke bawah, kan? Naik terus, jangan. Beda malam ini kita bikin kontennya memang ada gangguan. Pas mau naik ke atas itu ya, naik ke atas, lalu hilang keseimbangan dan akhirnya saya pun jatuh ke bawah dengan memegangi akar-akar dan ranting kayu yang ada di atas itu ya, sampai saya jatuh ke sungai. Saya jatuh ke sungai dan saya lihat di sekeliling udah gelap ya, air sungai yang berbunyi ya, serta jengkrik-jengkrik yang ikut berbunyi juga malam itu ya, dan ditutupi oleh rimbunnya hutan malam itu. Saya melihat, astagfirullah, disitulah saya baru sadar bahwasanya ini saya tersesat. Dan saya usap kepala, rupanya semuanya darah aja ya, darah. Saya usap lagi, darah juga ya, saya buka baju, saya usap semua, darah itu udah banyak di baju ya. Berarti
Abang sadarnya kalau udah tersesat itu pada malam hari. Iya, pasti malam hari, pas sudah terjatuh itu ya di sungai itu ya, di saat malam itu terjatuh, saya lihat sekeliling, itu saya udah merasakan astagfirullahaladzim, tersesat saya di sini, ya kan? Tersesat saya sini, saya lihat sekeliling ini udah merinding semua nih, kepala udah berdarah semua ya, dan saya tertegun di situ. Rupanya Bang Andre ini teriak dari atas, beng, katanya kan. Saya terkejut, oh iya ada saudara saya, untung nggak sampai pingsan waktu jatuh malam itu. Masih ya sadar ya, Bang? masih sadar, langsung berdiri kan waktu jatuh itu. Jauh beng, lumayan suara Bang Andre ini seperti Kecil. jauh dekat tuh ya. Ya Andre, gimana saya jatuh Andre, udah jatuh di sini, udah hati-hati ya kan. Saya suruh Bang Andre ini untuk turun tapi hati-hati. Akhirnya selang berapa detik seperti ada bunyi bum, itu semakin terkejut saya itu. Jadi waktu posisi saya jatuh itu, kalau secara logika saya udah mungkin tidak ada lagi, tinggi, tapi entah siapa yang nyelamatin malam itu saya nggak tahu ya. Kalau dipikir secara nih, jadi Dipikir logika. dipikir ya, Bang? logika dari tinggi itu sampai ke bawah itu Tinggi sekali. mungkin udah nggak ada lagi. Soalnya Ya. pas kau suruh turun pelan-pelan kan, Hmm. itu suara kau jauh, geng. Ya. Aku tanya, jauh tapi hati-hati, kau bilang kan. Iya. Jadi saya pegang 2 rumputnya lepas, langsung putih semua. Ya. Tahu-tahu dari bawah itu. Ya, jadi Bang Andre pas jatuh itu kan, saya makin cemas. Oh, jadi Bang Andre juga jatuh, Bang? Ya, jatuh, saya jadi bisa. setelah saya tertegun di sungai, waktu gelap kan semua kan, senja itu kan, Bang Andre teriak, pas dia teriak itu tiba-tiba ada berapa detik kemudian Bang Andre itu jatuh. Dok, melihat Bang Andre itu tuh, saya cari di mana sumber suara yang jatuh, rupanya Bang Andre situ udah berbaring ya, dalam keadaan tidak sadar. Nah, Posisi jatuh lu kayak mana? posisi jatuh Andre itu melungkup, seperti ini, kepala ada nyamping nggak? nyamping, kepala udah muka di Batu. batu sungai, muka di batu sungai, tidurnya seperti ini ya. Di situ saya semakin cemas karena saya dah tahu saya sadar ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bagaimana nih sahabat saya, dan kan nangis saya di situ. Astagfirullahaladzim, saya mulai takut nih, ini udah gelap semua nih, terbayang lah, udah takut. Lalu saya dekatin Bang Andre ya, saya berdiri di badannya Bang Andre itu, saya tampar, bangun jangan tinggalin aku di sini, jangan biarkan aku Oh, sendiri di berarti sini. pikiran Abang waktu itu bahwasanya Bang Andre udah Udah nggak ada, tapi saya harus bagaimanapun harus dibangunin kan. Ini udah terbayang lah suasana malam itu di sungai gelap, hanya air sungai yang mengalir kan. Saya tampar lah Bang Andre, bangun, nggak bangun juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah terbayang ini, kacau ini ya. Saya tampar sampai tiga kali tamparan. ya, udah 9 kali itu dalam 1 kali tampar itu sampai 3 kali kan, cepat kan. Akhirnya Bang Andre ini bangun, dilihat, alhamdulillah itu udah mulai tenang tuh. Sadar lagi ya, Bang? Udah sadar Bang Andre, tapi dia bilang gini, ada apa ngah katanya kan. Andre, saya bukan angah, saya nopeng katanya kan. Angah itu teman kita, Ya, satu rumah. Angah itu temannya Adik, sahabat Putra. kita juga ya. Jadi saya nopeng katanya kan. Bang Andre pun seperti heran lagi kan, ada apa nipit katanya kan. Astagfirullah, saya semakin cemas juga tuh. Itu artis Sorgen, Iya. kebetulan dia dekat sama kami. Ya, jadi Padahal dia nggak ikut kan, Bang? Nggak. Karena di rumah kita yang di Tabing, rumah tempat kita tinggal itu punya organ tunggal. Om saya itu punya organ tunggal. punya usaha. Nah, kita sering tidur rame-rame di situ. Jadi salah satu biduannya itu Nipit namanya, dekat sama kita semua gitu. Jadi Bang Andre melihat wajah saya itu seperti berubah-ubah. Berubah-berubah. Awalnya seperti angah, yang Sampai kedua seperti nipit. nipit, halu. Jadi saya bilang ketiga, pas ya Bang Andre bilang saya ini nipit, saya bukan nipit, saya nopeng. Bang Andre pun akhirnya tersadar kan, ada apa peng? Kepala kau kan? kenapa, Pen? Kepala kau kenapa peng? Kan? Nggak usah itu dipikirin deh. Untung kalau selamat ya kan, kalau enggak sama siapa aku di sini ya kan. Ya terus gimana lagi peng ya kan. Ya udah kita, kenapa kita ini peng? Sempat dia bilang gitu Bang Andre itu, kita tersesat deh, kita udah terjebak di sini, kita udah tersesat. Disitulah pas Bang Andre ini bangun. Kalau sepikir secara nyata ya,
kalau Bang Andre ini jatuh mungkin tangannya ini udah patah, mungkin lepas nih, jauh tinggi. Cuman entah keajaiban apa malam itu nggak ada yang terjadi hal-hal yang terlalu fatal ya, Bang? fatal. Jadi pas saya berdirikan Bang Andre, dia bilang, aduh Peng, katanya kan, kenapa Andre, tangan saya sakit, katanya kan. Dan ajaibnya malam itu saya coba urut tangannya Bang Andre, saya urut dan saya tarik, langsung bunyi kan. Terus Bang Andre bilang, nggak ada lagi Peng, serius Hilang Andre, sakit, hah? Hilang, Langsung sembuh. serius Andre, katanya kan. Iya betul-betul hilang Peng, nggak ada lagi, katanya kan. Nggak ada lagi, tapi jalan Bang Andre ini udah nggak, lurus. saya udah Pincang. ya Andre, jadi kita udah keliru karena mungkin melihat yang tidak sewajarnya. Kita sampai di sini kita tersesat. Jadi ya kita udah sampai di sini kita tersesat deh. Ya terus gimana lagi Peng? Sekarang kita coba tenangkan diri. Kita pergi ke Punggungan lagi, istirahat di situ. Punggungnya cuman untuk istirahat aja supaya nggak dingin di bawah kan. Iya. Akhirnya naik ke Punggungan sedikit, ada batang pohon ya yang tidak terlalu tinggi, basah tuh. Andre, kita harus istirahat di sini aja Andre, katanya kan. Istirahat di situ dan saya nyender, lurusin kaki kan. Ini kepala udah berantakan lah kan. Jadi pas ada nyender sambil mau tiduran kan, sambil ngerenung ya. Saya berpikir dalam hati itu, astagfirullah, salah jalan saya rupanya, tersesat katanya. Jadi kita baru yakin kita tersesat. Ya, tadi pas kita cerita tadi kita masih nggak yakin. Nggak yakin. Belum Karena sadar, gini, Bang. karena kita sering hutan pertama ya Peng, Iya. dan kedua kita dibekali. Jadi kita pergi ke hutan itu nggak otodidak. Kita pelajari ilmunya, kita masuk Sispala, kita pelajari ilmunya. Kebetulan kita dilatih sama orang-orang hebat juga ya Peng ya, alhamdulillah. Jadi kita ngerasa pada saat itu kita lagi main-main di dalam lokasi pendidikan. Dan yang anehnya kita berdua memang dibawa dengan secara tidak sadar kita ya, dengan kita tidak begitu dengan cara seperti itu. Itulah saya baru ingat semua kan. Jadi setelah saya berbaring di atas di batang pohon, tiba-tiba Bang Andre ini sambil ngerang dia kan, Peng katanya kan, ada apa Andre? Aku haus Peng katanya kan. Kebayang di bawah udah melihat mayat tadi udah malam kan. Besok aja nanti tahan aja dulu, ngapain dipaksakan sekarang, kita istirahat aja di sini dulu. Tapi aku haus sekali Peng, sumpah katanya kan, sumpah katanya kan. Ya gimana lagi, kalau enggak minta air pipis kau Peng katanya kan. Kau ada aja ya kan. Sempat emang berpikiran seperti itu. Iya, kau saking hausnya Bang Andre. Saya ingat tuh Iya, saya malam minta. tuh dekat batang tuh. Karena saya nggak saat pipis, belum Ya belum. sesudah minta sama Nopeng, baru tiba-tiba pengen pipis. Di Bang Andre pengen pipis, akhirnya dia pipis, dia tampung kan, dia minum, sempat heran juga, kencing dia mana ya kan, Luar biasa, itu air kencingnya banyak sekali pada saat bukan itu. sekali aja, langsung Berkali-kali. ditampung, yang Campur kedua, garam sedikit. dan yang pas ketiga Bang Andre bilang kayak gini, Peng, apa yang ada dalam tas lagi? Nggak ada Andre, yang ada cuma garam, bawang dan beberapa tangkai edelweiss ya kan. Ya garam itu Peng, garam campurkan ke tangan saya ya kan. Setelah dia pipis, ini kan, diminum. Air kencing itu Bang. Air Iya. kencing saya minum. Saya tampung masih ingat, saya tampung begini. Garam dari dikasih Nopeng di sini kan, bisa tampung pakai ini, saya minum. Dan luar biasa, hausnya langsung hilang. Dan tiba-tiba kencing saya itu banyak. Awalnya nggak ada merasa pengen kencing, pengen pipis, tiba-tiba pengen pipis, abis minta sama Nopeng nggak ada kan, banyak tuh sampai hilang lah dahaganya pada saat itu. Jadi pas Bang Andre udah lepas dagangnya itu, barulah kau gila kau Andre, masa air kencing kau minum nih. Jadi yang penting dahaga lepas Peng, ya nggak haus lagi. Nggak, bagaimana rasanya Andre? Nggak ada rasa apa-apa katanya kan, seperti air payau aja katanya kan. Jadi saya penasaran, saya coba turun ke bawah sedikit, gelap tuh, turun ke bawah sedikit, saya coba, tapi pengen pipis juga kan, saya ambil sedikit, saya coba, gila nih Sandre, bilang kayak gitu kan, balik lagi, kau gila, kau nggak enak air kencing tuh, ya kan. Ya udahlah, yang penting saya nggak merasakan haus lagi, ya kan. Akhirnya kami pun tertidur lah di dekat batang yang tidak terlalu tinggi, gitu kan. Ya. Ini basah nih. Pas sekali bangun, tiba-tiba gelap lagi.